Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami di sini dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pola dan Pengembangan Paragraf. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rehana Rahmadani dengan NPM 251303401 dengan rekan saya. Dan saya Muhammad Hafiz Al-Habibi dengan NPM 2513034027. Untuk tahu penjelasannya, yuk lihat video kita. Halo teman-teman, di materi pertama ini saya akan menjelaskan berbagai jenis-jenis paragraf berdasarkan kualifikasinya. Yang pertama, paragraf. Jenis paragraf berdasarkan posisinya. Yang pertama, paragraf pembuka. Paragraf pembuka biasanya berada di awal bacaan yang berfungsi untuk mengarahkan pembaca menuju pembahasan utama. Yang kedua, ada paragraf pengembang. Paragraf pengembang yaitu sebuah paragraf yang berada di tengah paragraf pembuka dan paragraf penutup pada suatu bab ataupun subbab. Paragraf itu bertugas mengarahkan topik utama yang telah direncanakan. Yang ketiga, ada paragraf penutup. Paragraf penutup termasuk jenis paragraf yang berada di akhir bacaan, setelah ide-ide utama dan ide-ide pengembang dibaca. Yang kedua, ada kualifikasi jenis-jenis paragraf berdasarkan penempatan kalimat utamanya. Yang pertama, ada jenis paragraf deduktif. Paragraf deduktif merupakan jenis paragraf yang menempatkan kalimat utamanya di bagian awal. Yang kedua, ada paragraf induktif. Paragraf induktif adalah jenis paragraf yang menempatkan kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Yang ketiga, ada paragraf deduktif dan induktif. Paragraf ini, kalimat topik berada di awal dan di akhir paragraf. Yang keempat, paragraf penuh atau paragraf topik. Dalam paragraf ini, kalimat utamanya berada di seluruh paragraf. Selanjutnya, yang ketiga, ada kualifikasi jenis paragraf berdasarkan teknik pemaparannya. Yang pertama, ada paragraf narasi. Paragraf narasi adalah jenis paragraf yang menjelaskan suatu kejadian secara tersusun sesuai dengan kejadiannya. Yang kedua, ada paragraf persuasif. Paragraf persuasif adalah jenis paragraf yang mendorong, mengajak sang pembaca untuk melakukan suatu tindakan. Yang ketiga, ada paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang ditunjukkan untuk memperjelas mengenai sesuatu kepada pembaca. Yang keempat adalah paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi yaitu jenis paragraf yang menjelaskan mengenai suatu hal hingga pembacanya dapat membayangkan dan merasakan. Yang kelima, ada paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah jenis paragraf yang menyajikan alasan argumen yang memperkuat atau mendukung topik atau pendapat yang sedang digagas. Yang keempat, ada kualifikasi jenis paragraf berdasarkan pola pengembangannya. Yang pertama, ada paragraf klasifikasi. Paragraf klasifikasi adalah jenis penalaran induktif dengan menggolongkan atau mengelompokkan ide, gagasan, atau pendapat berdasarkan pengalaman yang disusun secara sistematis. Yang kedua adalah paragraf sebab akibat. Paragraf sebab akibat merupakan penalaran induktif dengan menjelaskan hubungan kausal suatu peristiwa. Hubungan kausal tersebut berisi penjelasan sebab akibat. Yang ketiga, ada paragraf proses. Pola paragraf proses dapat digunakan untuk menyusun tulisan atau paragraf sejenis paragraf eksposisi yang berisi step by step atau proses. Yang keempat, ada paragraf pendefinisian. Paragraf pendefinisian ini berisi pengembangan paragraf dengan menyajikan definisi atau makna yang terdapat pada suatu hal. Yang kelima, ada paragraf perbandingan. Paragraf perbandingan adalah paragraf yang mengidentifikasi persamaan maupun perbedaan antara dua individu, objek, ide, atau gagasan berdasarkan aspek-aspek tertentu. Yang kelima, ada paragraf contoh. Paragraf contoh adalah paragraf yang memberikan penjelasan mendalam serta contoh
Kalimat utama dalam paragraf ini diperjelas melalui pemberian contoh nyata, sehingga makna kalimat utama tersebut terlihat lebih jelas oleh pembaca. Terima kasih, materi selanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya, Habibi. Oke, pada slide ini dijelaskan tentang syarat paragraf yang baik. Syarat pertama adalah kesatuan atau unity. Artinya, dalam satu paragraf hanya terdapat satu gagasan utama. Selanjutnya, ada poin kedua yaitu kepaduan atau koherensi, yaitu adanya hubungan yang jelas antara kalimat sehingga paragraf terasa runtut dan mudah dipahami. Selanjutnya, poin yang ketiga adalah kelengkapan. Paragraf harus memiliki kalimat penjelas yang cukup untuk mendukung gagasan utama. Selain itu, terdapat syarat terakhir yaitu ketepatan bahasa. Artinya, penggunaan bahasa dalam paragraf harus sesuai dengan kaidah tata bahasa yang berlaku agar pesan dapat tersampaikan dengan jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Selanjutnya ada pola deduktif, induktif, dan campuran. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada pola deduktif. Pola deduktif yaitu gagasan utama yang terletak di awal paragraf. Selanjutnya poin kedua yaitu induktif. Kalau induktif itu sebaliknya teman-teman. Gagasan utamanya itu yang di akhir. Dan paragraf penjelasnya itu ada di awal. Karena paragraf induktif itu kebalikannya dari deduktif. Selanjutnya ada poin yang ketiga yaitu campuran. Memiliki gagasan utama di awal dan ditegaskan di akhir paragraf. Nah, selanjutnya ada pola sebab akibat, perbandingan, dan proses. Terdapat pola lain seperti sebab akibat yang menjelaskan hubungan peristiwa dan dampaknya. Selanjutnya ada yang kedua yaitu perbandingan yang menjelaskan persamaan atau perbedaan suatu hal. Selanjutnya ada proses. Proses itu pola proses itu yang menjelaskan suatu kejadian atau langkah secara beruntun. Dengan memahami syarat dan pola pengembangan paragraf, kita dapat menulis paragraf yang lebih jelas, runtut, dan mudah dipahami oleh pembaca.